Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Untuk perlakuannya dari Agus Muazim hadir. Hadir, Bu. Saya, Bu, paling depan sendiri, Bu. Oke, bagus. Sehat, Agus? Sehat walafiat, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Mari. Asep Burhani hadir? Hadir. Ya, sehat Asep? Alhamdulillah. Bagus. Fajar Sodiko ada? Hadir, Bu. Sehat Sodiko? Alhamdulillah. Dede Sutihat hadir? Dede Sutihat hadir nggak? Hadir, Bu, hadir. Oh, hadir. Hadir, Bu. Ya. Oke. Heni Indriani ada? Hadir, Bu. Ya, bagus. Sehat Heni? Alhamdulillah. Yasir Arafat hadir? Hadir, Bu. Sehat Yasir? Alhamdulillah sehat. Nah, Samun hadir? Hadir, Bu. Sehat Samun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya datang ya berarti hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kepintaran. Oke, sebelum kita mulai biar semangat kita nyanyi dulu ya. Ya, coba. Ya, Bu. Ya, coba tangannya diangkat ke atas, tangan. Kalau kau suka hati bilang, kalau kau suka hati bilang, hati bilang aku hebat, aku pintar. Oh, re. Ulang ya, sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Kalau suka aku hebat. Kalau kau suka aku tangan hebat. Pintar. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang aku hebat, aku pintar. Oh, re. Ya, bagus. Kenapa tadi Ibu ajak striknya untuk bisa pintar? Ya, setelah pelajaran kalian merasa bahwa diri kalian bisa untuk mengikutinya. Dan kalian yakin bahwa kalian adalah anak yang pintar. Tidak ada manusia yang bodoh, semua manusia itu pintar. Hanya saja ada yang males, ya, ada yang nggak semangat. Nah, itu yang membuat dirinya menjadi kurang di dalam menerima pelajaran. Kita langsung mulai saja ya anak-anakku. Hari ini kita akan mempelajari materi yang dulu waktu kelas 7 kalian, waktu kelas SD kalian sudah mempelajarinya. Jadi kita mendalami materinya saja. Kalian masih ingat pelajaran lebih dekat dengan Allah, dengan nama-nama Allah yang indah? Masih ingat nggak? Ingat, Ibu. Waktu SD Heni ketika itu kamu imut-imut, masih ingat nggak? Apa itu iman kepada Allah, Heni? Sekarang amit-amit. Guru. Udah keluar, Heni.
Guru, saya izin Bu. Siapa yang mau izin? Ya, mana Bu? Ya Ibu, saya izin mau ke belakang sebentar Bu. Ya, jangan lama ya, 5 menit ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Sama. Coba, Samun. Ya Allah, apa Samun? Nah, Samun, Ya, kalau saya terdengar, iman Bu. kepada Allah apa Samun? Percaya adanya Allah Bu. Oke, berarti Allah itu siapa ya Samun ya? Allah itu Tuhan kita Bu. Oh betul, pintar hebat. Allah itu Tuhan kita. Kalau Fajar Sodiko, Allah itu siapa Fajar Sodiko? Iya Bu, hadir. Allah itu siapa? Tuhan kita yang wajib kita sembah, yang menciptakan semua alam beserta isinya. Hebat, tangan semuanya. Pintar anak ibu. Jadi kalian tahu ya bahwa Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kita, yang harus kita sembah. Kalau kata Samun tadi, apa tadi Samun? Allah itu Tuhan kita. Tuhan kita ya. Nah, tapi kalian hanya sebatas mengetahui Allah itu yang menciptakan kita dan Allah itu Tuhan kita. Nah, berarti kalian masih belum kenal baik dengan siapa sih pencipta kita, yaitu Allah. Nah, supaya kalian mengenal lebih baik, karena namanya tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Makanya harus lebih kenal, sayang, dan cinta. akhirnya jadi cinta. Dari mata turun ke hati. Betul nggak ya sih? Bu. Iya. Jadi kalau kita lebih sayang, lebih cinta kepada Tuhan kita, kepada Allah, maka akan semakin meningkatkan keimanan kita. Kalau keimanan kita semakin meningkat, maka Allah pun akan semakin sayang kepada kita. Akhirnya pahalanya jadi banyak. Akhirnya jadi masuk ke dalam surga. Ya. Jadi tujuan untuk pelajaran ini yaitu memahami arti iman kepada Allah berdasarkan dalil naqli dan akli. Kemudian kita juga mengenal Allah lebih dekat berdasarkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 136 dijelaskan penggal saja ya. Ya ayyuhalladzina amanu billah. Ya wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Nah, itu menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang iman supaya beriman kepadanya. Lalu Allah memerintahkan orang kafir enggak? Tidak, karena orang kafir walaupun diperintah mereka akan tetap mengkufuri Allah. Gitu ya. Jadi Allah hanya meminta orang iman saja yang mau menyembah kepadanya. Nah, sekarang kita langsung ke materi Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim. Masih ingat dulu di SD Al-Alim itu artinya apa? Siapa yang tahu? Allah Maha Mengetahui. Pintar, Sodiko. Namanya Sodik ya, Sodiko. Sodiko itu benar ya? Berarti jawabannya benar terus kayaknya. Betul, Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh alam semesta. Dari hal-hal yang terkecil yang tidak bisa dilihat oleh manusia sampai hal-hal yang besar, semua Allah Maha tahu. Ini ada yang nanya, Bu, kok bisa sih Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu? Ya karena segala sesuatu itu Allah yang telah menciptakan. Ya, semua itu Allah menciptakan dari zamannya. Sebelum Nabi Adam Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis, kemudian Allah menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, akhirnya Allah menciptakan surga, neraka. Ya, betul nggak, Samun? Betul Ibu. Betul. Habis diciptakan surga, neraka, terus Allah menciptakan apa, Samun? Menciptakan isinya Bu. Betul, menciptakan isinya. Setelah itu menciptakan apa lagi?
Isinya apa? Ada Adam dunia. alaihissalam. Ya, kemudian Allah menciptakan dunia untuk ditempati oleh manusia. Karena semua Allah yang menciptakan, maka Allah mengetahui terhadap segala sesuatu yang ada di bumi dan seisinya ya. Termasuk ketika kita melakukan segala sesuatu, itu pun Allah sangat mengetahuinya. Kemudian yang kedua ada Al-Khabir. Al-Khabir, masih ingat enggak Yasir? Al-Khabir itu artinya apa dulu waktu SD kamu belajar? Lupa Ibu, nggak tahu artinya Ibu. Jangan-jangan dulu waktu SD kamu suka ngumpet di kantin ya? Iya Ibu. Ya. Aja Coba yang tahu siapa? Asep tahu Asep? Kenapa Bu? Tahu apa? Apa Al-Khabir artinya Asep? Al-Khabir apa Bu ya? Yang maha mengetahui atau apa salah Bu? Betul Pak. Betul Asep, Pinter, hebat. saya pinter ya? Pintar. Ya, nanti dapat hadiah dari Yasir. Al-Khabir bukan memberi kabar Bu. Al-Khabir itu kalau berdasarkan makna yang sesungguhnya adalah maha waspada. Tapi menurut pengertiannya waspada itu sama dengan mengetahui. Bedanya apa dengan Al-Alim? Kalau Al-Alim mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, kalau Al-Khabir mengetahui yang goib maupun yang nyata. Ya, dari yang zaman dahulu, zaman sekarang sampai zaman yang akan datang, semua itu Allah mengetahui. Itu ya. Lalu yang ketiga ada Asami. Asami apa artinya? Masih ingat? Maha mendengar, Bu. Maha mendengar. Kalau maha mendengar itu berarti Allah bisa mendengar terhadap segala sesuatu tidak, Sampun? Iya, Bu. Iya, mendengar apa saja? Mendengar yang kecil baik pun yang besar. Betul. Kalau yang di dalam hati kira-kira kedengeran nggak sama Allah? Kedengeran, Bu. Iya, benar ya. Kalau kalian pernah nonton sinetron kan suka kelihatan tuh ada orang mulutnya diem tapi hatinya ngomong, ya kan? Iya. Nah, itu kan kalau manusia sesama manusia tidak tahu ya, tidak bisa mendengar apa yang dia ucapkan. Tapi kalau Allah itu maha mendengar, maha tahu. Jadi Allah bisa mendengar yang tidak diucapkan oleh manusia. Jadi walaupun masih merentak di hati baru nges-nges gitu ya, misalkan Yasir, sepertinya aku sebel sama Samun dalam hatinya. Nah, walaupun Samunnya nggak tahu, tapi Allah maha tahu, maha mendengar, gitu ya. Oke, yang terakhir Al-Basir. Al-Basir, Agus belum datang nih ya, masih di toilet. Asik, Bu. Yasir, coba Al-Basir apa? Iya Ibu, nggak tahu Ibu. Wah, Al-Basir maha melihat, Bu. jadi maha melihat atau maha menyaksikan segala sesuatu ya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Betul, Dede, hebat. Nah, dari 4 nama-nama Allah ini menyatakan bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita. Ya, karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan, Allah melihat apa yang kita lakukan, dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Berarti kalau gitu, kira-kira nih, kalau kita melakukan sesuatu hal yang di situ mengandung dosa, terus kita merasa aman karena tidak ada yang melihat. Menurut kalian, kira-kira itu Allah tahu atau tidak? Tahu. Iya, berarti gimana? Menurut kalian ada pembalasannya nggak nanti di hari akhir? Ada. Ada. Pembalasannya apa? Kalau perbuatan dosa? Siksa, Bu. Siksaan Di neraka. di neraka. Bagus, Samun, pintar. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kalau kita berbuat baik, mendekatkan diri pada Allah, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Tapi kalau kita menjauhkan diri dari Allah dengan banyak berbuat dosa, maka Allah akan semakin jauh dari kita. Itu ya. Oke, sekarang ada tugas dari Ibu. Tolong dari kalian membuat masing-masing satu kelompok 4 orang. Silakan kalian buat sendiri-sendiri kelompoknya. Yang harus kalian kerjakan adalah mengapa
Zaman sekarang banyak sekali anak muda yang lebih senang melakukan perbuatan negatif atau perbuatan dosa dibandingkan dengan perbuatan positif atau perbuatan yang mengandung pahala. Bisa dikaitkan langsung dengan sifat-sifat Allah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dikaitkan ya nanti ya. Nah setelah dikaitkan, Ya Bu. dikaitkan kemudian berikan tanggapan kalian menurut pribadi kalian tentang yang terjadi pada anak-anak muda zaman sekarang ya. Nanti kalau sudah kalian buat catatannya, kemudian kalian presentasikan pertemuan berikutnya di depan kelas, kita diskusikan bareng-bareng. Nanti kita cari solusi bareng-bareng bagaimana caranya supaya anak muda zaman sekarang mengurangi hal-hal negatif ya, tapi lebih banyak ke hal-hal positif. Gimana caranya nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Setuju anak-anakku? Iya Bu. Oke. Apakah waktunya masih ada untuk Ibu? Habis, Bu. Masih panjang, Bu. Masih panjang ya. Kalau masih panjang kita kuis ya. Yang bisa jawab nanti Udah habis, Bu. dapat Udah bel, beng-beng udah dari bel. Ibu. Siap? Udah bel. Setuju? Udah bel, Bu, udah bel. Oh, udah bel. Ya udah karena udah bel, kita kuisnya dilanjut minggu depan ya. Pertemuan Iya, iya, Bu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Paham, Ibu. Paham semua, udah pintar ya, alhamdulillah. Ya. Oke, kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.